Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Seorang laki-laki itu merupakan pemimpin dalam setiap rumah tangga. Namun tanpa kita sadari, dalam kehidupan keluarga tidak jarang para suami itu melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan melanggar hak-hak istrinya. Nah, oleh karena itu, bagi para suami perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang dikatakan sebagai dosa suami terhadap istri menurut agama Islam. Nah, di sini kita akan langsung bagikan beberapa contoh dosa yang mungkin tidak banyak disadari, tapi itu bisa berdampak yang sangat negatif. Untuk dosa yang pertama itu menyakiti istri secara fisik. Nah, hal ini tentunya seperti memukul, menendang, atau tindakan kekerasan lainnya. Itu sangat dilarang di dalam Islam. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menghormati dan memperlakukan wanita dengan baik. Kekerasan fisik terhadap istri tidak hanya merupakan dosa besar, tetapi juga melanggar hak asasi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat ke-19. Dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, hendaklah memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang di sini ada beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Untuk yang pertama tentunya menjaga kesabaran dan mengendalikan emosi. Setiap kali merasa marah dan emosi memuncak, ambil waktu sejenak untuk tenang dan beristighfar. Ingatkan diri sendiri akan ajaran Rasulullah untuk bersikap lembut dan juga sabar. Terus untuk contoh amalan yang kedua yaitu berdiskusi dengan baik. Jika ada permasalahan atau ketidakpuasan, bicarakan dengan istri secara baik-baik dan penuh kasih sayang. Jangan biarkan emosi menguasai diri saat berbicara. Terus untuk contoh amalan yang ketiga yaitu mendoakan istri. Seringlah mendoakan istri agar selalu dalam kebaikan dan dijauhkan dari segala keburukan. Doa adalah salah satu bentuk kasih sayang dan perhatian suami terhadap istrinya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke dosa yang kedua, yaitu membiarkan istri bekerja untuk suami. Nah, di dalam Islam, suami bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Jika seorang suami membiarkan atau bahkan memaksa istrinya bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara dirinya bermalas-malasan, itu adalah tindakan yang salah. Islam menekankan pentingnya tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarganya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-34. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Nah, selain itu Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama yaitu berusaha dengan gigih. Jadi suami harus berusaha keras untuk mencari nafkah yang halal bagi keluarganya. Ini bisa dilakukan dengan bekerja sesuai kemampuan dan keahliannya. Untuk contoh amalan yang kedua yaitu mendukung pendidikan dan keterampilan. Jika suami belum memiliki pekerjaan yang memadai, dia bisa mengambil kursus atau pelatihan untuk meningkatkan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerjanya. Untuk contoh amalan yang ketiga yaitu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Suami harus selalu berdoa agar diberi rezeki yang berkah dan cukup untuk keluarganya. Keyakinan dan tawakal kepada Allah akan membantu dalam menghadapi segala kesulitan. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu tidak mengajarkan ilmu agama. Nah, hal ini ya tentunya mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak adalah kewajiban suami di dalam Islam. Ini penting agar keluarga dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam dan terhindar dari siksa neraka. Suami harus memastikan keluarganya memahami akhlak yang baik dan menjalankan ibadah yang benar. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.
Seorang imam adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Dan seorang pria adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, mengadakan pengajian keluarga. Jadwalkan waktu rutin untuk mengadakan pengajian di rumah, membaca dan membahas ayat-ayat Al-Quran serta hadis-hadis Nabi bersama keluarga. Untuk contoh amalan yang kedua, menyekolahkan anak di sekolah Islam. Pastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang baik dengan menyekolahkan mereka di sekolah Islam atau mengikuti kelas agama. Untuk contoh amalan yang ketiga, memberikan buku dan materi agama. Berikan buku-buku dan materi tentang ajaran Islam kepada istri dan anak-anak mereka agar bisa belajar dan memahami agama lebih dalam lagi. Sekarang kita lanjut ke dosa yang keempat, yaitu tidak memberi nafkah istri. Nah, menafkahi istri itu adalah kewajiban suami di dalam Islam. Suami yang tidak memberikan nafkah lahiriah kepada istri dan anak-anaknya berarti telah mengabaikan tanggung jawabnya. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam, karena istri telah berkorban meninggalkan keluarganya untuk mengabdi kepada suami. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat ke-34, yang tadi sebelumnya sudah kita bacakan artinya. Nah, sekarang di sini Rasulullah SAW juga pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian contoh amalannya. Untuk yang pertama, yaitu bekerja dengan jujur dan halal. Suami harus bekerja keras mencari rezeki yang halal dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Kejujuran dalam bekerja adalah kunci keberkahan rezeki. Terus untuk contoh amalan yang kedua, mengelola keuangan dengan baik. Suami harus pandai mengelola keuangan keluarga, memastikan semua kebutuhan pokok terpenuhi dan menghindari pemborosan. Untuk contoh amalan yang ketiga, menyediakan anggaran khusus. Suami bisa menyediakan anggaran khusus untuk kebutuhan istri dan anak-anak, memastikan mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang kelima, yaitu menyebarluaskan aib istrinya. Jadi hal ini berarti mengungkapkan kekurangan atau kesalahan istri kepada orang lain. Ini merupakan tindakan yang sangat dilarang di dalam Islam, karena dapat merusak kehormatan dan martabat istri serta mengganggu keharmonisan rumah tangga. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Nah, selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan. Yang pertama tentunya menjaga kerahasiaan rumah tangga. Suami harus menjaga segala masalah dan kekurangan dalam rumah tangga agar tetap menjadi urusan pribadi dan tidak disebarkan kepada orang lain. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu berkonsultasi dengan bijak. Jika ada masalah serius dalam rumah tangga, suami bisa mencari solusi dengan berkonsultasi kepada pihak yang dapat dipercaya, seperti seorang ulama atau konselor pernikahan, tanpa menyebarkan aib istrinya. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, yaitu memperbaiki dengan nasihat. Nah, hal ini itu tentunya menasihati dengan lembut dan penuh kasih sayang kepada istri jika ada kekurangan yang perlu diperbaiki, bukan dengan mencela atau menyebarkan keburukannya. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang keenam, yaitu memiliki perasaan benci kepada istri. Nah, hal ini itu adalah rasa tidak suka yang mendalam dan terus-menerus terhadap seseorang. Dalam konteks rumah tangga, memiliki perasaan benci terhadap istri sangat dilarang karena dapat merusak hubungan suami istri dan mengganggu keharmonisan keluarga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu menghargai kelebihan istri. Suami harus fokus pada kelebihan dan kebaikan istri, mengingat bahwa setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu memperbaiki komunikasi. Berbicara secara terbuka dan jujur dengan istri tentang perasaan dan masalah yang ada, mencari solusi bersama untuk mengatasi konflik. Untuk contoh amalan yang ketiga, berdoa untuk kedamaian. Suami harus selalu berdoa agar Allah memberikan ketenangan hati dan kekuatan untuk mencintai dan menghargai istrinya. Sekarang mari kita lanjut ke dosa yang ketujuh, yaitu tidak mau membantu dalam pekerjaan rumah. Suami yang enggan membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga menunjukkan kurangnya empati dan tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Islam mengajarkan pentingnya saling membantu dan bekerja sama dalam keluarga.
Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat ke-71. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Hal ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah berkata, beliau atau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Nah, sekarang untuk contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yaitu yang pertama bergantian dalam tugas rumah tangga. Suami dan istri dapat membuat jadwal bergantian dalam mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, dan menjaga anak-anak. Untuk contoh amalan yang kedua, yaitu mengambil inisiatif. Suami dapat mengambil inisiatif untuk membantu istri tanpa harus diminta, seperti mencuci piring setelah makan atau membersihkan rumah saat libur. Terus untuk contoh amalan yang ketiga, menghabiskan waktu bersama. Gunakan waktu bersama-sama untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dapat mempererat hubungan dan menunjukkan kasih sayang serta perhatian terhadap istri. Nah, semoga penjelasan dan contoh amalan ini dapat membantu memperkuat rumah tangga dan menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.